Sampai akhirnya gua kan tidur di posisi kiri, paling kiri. Iya. Sampai akhirnya tuh gua dengar suara cewek minta tolong. Pas banget di samping gua gitu. Iya. Cuman di luar tenda. Tolong, tolong. Wih, semangat banget bang, gue bilang itu. Dia diem aja, terus lari. Berarti cuman lu dong bang yang ngeliat itu Gua orang? doang yang lihat. Iya. Terus temen gue bilang, lo bawa siapa bang? Nah itu 2 orang lari. Iya. Ah nggak ada kan. Gua makan tapi sambil ngelihat 2 orang itu. Mukanya pucat, Pucet. pucat Oke. mukanya pucat, keadaannya juga teksturnya itu dia kayak kedinginan Kayak gitu. kedinginan. Apa meluk begini. Iya. Gua selalu dimimpiin itu sekitar 3 atau 4 hari. Iya. Gue selalu dimimpiin sama sosok Yang dulu laki 2 pendaki itu. Iya. Itu selalu dia datang di mimpi gue Iya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pena Tua dari gua Iksan KPJ dalam kisah pengalaman mistis. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita masih mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kisah mistisnya di waktu saat mendaki Gunung Lawu. Dan tentunya di samping gua sudah ada Bang Rajib. Ya. Apa kabar Bang Rajib? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana sekarang sibukannya? Sibukan ya kerja. Kerja. Iya. Bang Rajib, bisa Iya. nggak sedikit ceritain kisah-kisahnya? Bisa, boleh. Bisa. Iya. Jalur itu gue ketemu ngelihat 2 orang lari. 2 orang lari, Iya. dua-duanya cowok. Temen gue malah nggak lihat, padahal lagi istirahat. Samping-sampingan gue sama temen gue tuh. Temen gue lari berdua, gue negor. Wih semangat banget bang, gue bilang itu. Dia diem aja, terus lari. Berarti cuman lu dong bang yang ngeliat itu? Gue doang yang lihat. Iya. Terus temen gue bilang, lo bawa siapa bang? Nah itu 2 orang lari. Iya. Ah nggak ada kan gue. Masa sih? Ya Bang Rajib tahan dulu ya. Oke sih. Ya, Iya, terima kasih gitu. buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Ini dia ceritanya. Ya. Bang Rajib, awal mulanya kayak gimana itu? Jadi waktu tahun 2018 ya tepatnya itu. Iya. Bulan November tanggalnya kurang tahu ya, kurang ingat. Iya. Gue naik bertiga sama satu sih perempuan. Ya awal dari Jakarta sih alhamdulillah lancar-lancar aja. Gue via kereta gue naik. Iya. Turun di Purwosari, Solo, lanjut charter mobil gitu. Nyampe base camp Candi Ceto, gue lah itu jalurnya yang gue pilih. Iya. Itu jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Akhirnya gue putusin tidur dulu situ. Pagi baru bisa lanjut start. Keadaannya gitu Gunung Lawu baru kebakaran. Kebakaran itu. Iya, baru kebakaran. Setelah itu buka dan gue mutus naik lewat Candi Ceto itu. Ya, gue dari pertama mendaki itu alhamdulillah lancar-lancar aja. Iya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Iya. Semua gue liatin lancar alhamdulillah. Teman-teman juga pada sehat. Nah, niatnya kan mau diriin tenda di pos 6, Gupak Menjangan namanya. Berhubung waktunya gak cukup, udah keburu gelap, akhirnya gue mutusin diriin tenda di pos 6 itu. enggak di tengah-tengah jalur antara Iya. pos 5 pos 6. Iya. Gue diriin tenda di antara 2 pohon besar ya. Jadi pohon besar tengah-tengahnya tenda gue, situ gue diriin bertiga. Dan situ cuman gue sendiri, tenda gue sendiri sama teman-teman tuh. Yang pendaki yang lain itu? Pendaki lain nggak ada. Emang kebetulan lagi itu musim hujan ya, lagi sepi dan baru kebakaran juga, jadi peminatnya kurang. Situ diriin tenda, ya seperti biasa, udah makan, Iya. tidur.
Dan di pertengahan sekitar jam 1 sampai jam 2 itu gue mimpi digigit binatang gitu. Iya. Akhirnya gue pun terbangun karena merasa bener-bener tergigit Iya. sama binatang itu. Binatang. Sambil gue teriak, jangan gigit gue, sleeping bag sampai kebuka semua. Itu binatang itu termasuk binatang apa bang? Wah, kurang tahu ya, cuman lumayan besar sih, soalnya samar-samar ya namanya mimpi ya. Ah iya iya. Samar-samar, yang pasti itu dia gigit. Gue inget gigit lengan gue, makanya itu gue sampai berontak, jangan gigit gue. Sleeping bag kebuka semua. Temen gue pun berdua bangun. Iya. Kenapa bang? Nanya gue, nggak apa-apa, gue cuma mimpi, gue bilang gitu kan. Udah, lu tidur lagi aja, suruh tidur lagi. Mereka tidur, gue nggak langsung tidur. Iya. Gue sempat bengong, sempat mikirin juga itu binatang apa ya. Iya. Sampai akhirnya gue kan tidur di posisi kiri, paling kiri. Iya. Sampai akhirnya tuh gue dengar suara cewek minta tolong, pas banget di samping gue gitu. Iya. Cuman di luar tenda, tolong. Tapi dari teman-teman lu itu dengar suara orang minta tolong itu? Enggak. Apa enggak? Enggak. Cuman lu doang bang? Cuman gue doang. Iya. Cuman gue doang, dan dia juga udah pada tidur sih kayaknya. Iya. Minta tolong, akhirnya ya gue kan orangnya tipe cuek soal Cuek, iya. mistis Cuek, gitu. iya. Tapi gue percaya sama hal gaib. Iya. Tapi gue cuek, gue berusaha berpikir positif aja. Iya. Ya merinding juga sih dengar Iya, bisikan gitu itu. ya. Akhirnya ya gue langsung tutupan aja semua, udah tidur. Iya. Akhirnya bangun, summit sekitar jam 3:30, summit. Mulai summit itu masuk ke Pasar Dieng, daerah Pasar Dieng namanya. Di situ banyak bebatuan, dan sekitar jam 4 itu, jam 4 mau ke setengah 5, gue bertiga ngelihat jalan setapak tuh banyak. 5, sekitar 5 setapak. Padahal di base camp itu udah dijelasin sama orang base camp, nanti pas di Pasar Dieng ketemu pertigaan, nanti belok kanan ada batu 2 gede, nah itu gerbang kata orang base campnya. Iya. Itu gerbang buat apa, jalur petanda. Iya. Tapi di situ gue bertiga ngeliatnya 5 setapak. Mas Tapak. Iya, kira gue bilang sama mereka berdua, udah duduk aja dulu, kita ngerokok dulu apa gimana, duduk santai. Gue cuma ngeliat ke atas tuh, gue ngeliat bintang banyak banget. Sampai gue lupain semua itu karena saking takjubnya kan, ngeliat banyak bintang. Gue lupa semua sama hal itu. Kira selang sekitar 10 menit gue bertiga pun ngeliat jadi pertigaan jalan setapak 2. Iya, udah akhirnya lanjut jalan arah Hargo Dalam. Dari Pasar Dieng ke Hargo Dalam itu gue merasa berat banget, gue mual-mual, pala muter. Akhirnya temen gue yang belakang cewek bilang suruh berhenti dulu. Itu apa dari pendaki lain, apa ketemu pendaki lain apa gimana? Itu belum ketemu pendaki lain, emang benar-benar cuman gue bertiga. Iya. Saat itu teman gue nyuruh gue berhenti, gue bilang kenapa? Nggak apa-apa bang, lu dari tadi mutar-mutarnya pala pusing, mual, mau muntah. Ya udah gue berhenti. Akhirnya lanjut jalan, udah enakan tuh lanjut jalan, dan di jalur itu gue ngelihat 2 orang lari. Iya. Dua-duanya cowok. Temen gue malah nggak lihat, padahal lagi istirahat samping-sampingan gue sama temen gue tuh. Temen gue lari berdua, gue negor, wih semangat banget bang, gue bilang gitu. Dia diem aja terus lari. Berarti cuman lu doang bang yang ngeliat itu? Gue doang yang ngeliat. Iya. Terus temen gue bilang, lu gak usah apa bang, nah itu 2 orang lari. Iya. Ah nggak ada, kata temen gue. Masa sih? Gue cuman bilang gitu, masa sih? Tapi udah gue cuek. Iya. Lagi-lagi gue cuek. Udah akhirnya lanjut jalan lagi, sampai dah tuh di puncak. Dan di puncak cuman gue doang bertiga. Iya, puncak gue bertiga, foto-foto. Nggak lama juga sih di puncak karena mendung ya kan. Iya. Kira gue turun,
sempetin mampir ke warung Boyem, mampir di warung Boyem makan, masuk situ, dan lagi-lagi gue ketemu lihat yang 2 lari tadi. Di warung itu juga. Iya, Iya. kalau nggak salah pas 2018 ya, warung Boyem itu ada balai di dalamnya, mungkin buat disiapin buat penginapan Iya. atau gimana ya. Posisi di warung itu lu cuman bertiga apa ada orang lain pendaki lain gitu? Gua bertiga doang, Masih bertiga. masih bertiga ya. Iya. Tapi yang penglihatan gua ada 2 orang itu yang tadi Iya. lari itu. Gua bertiga sama Boyem sama satu lagi tuh laki, itu ininya Boyem bawaannya, temannya Iya. Boyem. Terus itu ngobrol-ngobrol, teman gua ngobrol-ngobrol sama Boyem. Iya. Gua enggak, gua makan tapi sambil ngelihat 2 orang itu mukanya pucat Pucet. mukanya pucat, keadaannya juga teksturnya itu dia kayak kedinginan gitu, Kedinginan. apa meluk begini. Iya. Ya lagi-lagi gue diem aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa Iya. nanyain apa. Bahkan yang buat yang ini gue nggak bisa, itu siapa ke ngomong gitu. Iya, Teman gue teman. gue cuma diem aja udah. Akhirnya turun udah, balik ke base camp. Iya. Ya gue cuman diem pada saat itu. Yang gue biasanya bawel, kalau di gunung tuh gue biasa bawel. Iya. Pada saat itu gue cuman diem ya, diem. Akhirnya nyampe tenda langsung turun. Nah, dari respon teman-teman lu itu gimana bang saat lu ngeliat makhluk itu? Itu gue belum ceritain, Belum. pas Iya. di atas itu gue belum ceritain ke mereka. Iya. Jadi turun dulu, pas turun pun gue kayak gimana ya, semangat gitu loh. Semangat ya. Sampai gue egois, menurut gue egois karena gue ngelakuin kesalahan itu. Gue ninggalin teman gue Oh iya. jauh, sekitar ya 2 pos Iya. jarak ya. Gue udah di pos 3, temen gue masih pos 5 misalnya itu. Dan di pos 3 itu gue istirahat, di situ ada sumber mata air yang dibuat sama warga tuh, Iya. pakai pipa gitu. Situ gue minum dulu, dan ternyata ada 2 orang itu lagi Di situ juga. iya, cuman duduk aja. Iya. Mereka berdua duduk berbaris ini tapi nggak ngobrol. Iya. Ya pas gue lihat mukanya pucat lagi, Pucet. ya gue pas itu langsung, wah akhirnya gue mutusin lanjut Turun lagi gitu. turun. Iya. Dan gue nungguin teman gue tuh di pos 2 Iya. itu 1 jam gue nungguin teman gue pos 2 itu. Iya. Ketemu sama teman gue pos 2, kira turun bareng. Di situ kaki gue langsung ketarik sininya nih, bagian belakang. Iya. Gue nggak bisa jalan, gue dibantu, gue nyari tongkat sih, dibantu pelan-pelan. Dan di bawah tuh baru cerita-cerita Iya. teman gue yang cewek, bang gue ngeliat lu ikutin sama sosok tinggi hitam katanya, dia naik di pundak lu terus, makanya lu mual-mual. Dan gue lagi-lagi gue berpikir positif. Iya. Gunung Lawu itu bagi gue tempatnya mbah-mbah gue, karena gue orang Jawa. Iya. Gue orang Sragen dan itu dekat sama kampung gue. Dan gue berpikir ya, gue cuma bilang sama temen gue yang cewek, ya mungkin mbah gue kali jagain gue cuma bilang gitu aja. Padahal ya sempat pusing juga, kelayangan. Iya. Udah itu sih. Dari situ aja. Iya, dari itu cerita gua. Ya intinya sih yang masih gue penasaran nih, bertanya-tanya sama diri gue, itu siapa 2 laki itu. Gue ngelihat, teman gue nggak ngelihat. Bang, Ya, setelah mendaki dari Gunung Lawu itu apa mengalami hal-hal yang aneh? ada sih, cuman nggak parah ya, nggak panjang juga. Iya. Untuk itunya gue selalu dimimpiin itu sekitar 3 atau 4 hari. Iya. Gue selalu dimimpiin sama sosok Yang laki 2 pendaki itu. Iya. Itu selalu dia datang di mimpi gue. Iya. Gitu. Entah gue mimpinya lagi ngapain, pasti ada dia. Itu berturut-turut itu bang? Iya, 3 hari, Malam gitu. 3 atau 4 hari berturut-turut. Iya. Pada saat itu dia Iya. selalu ngikutin. Akhirnya gue ceritakan ke teman gue. Iya. Kebetulan teman gue orang perguruan gitu, pencak silat. Iya. Dan dia bisa buat ngobatin itu. Dan gue dikasih air. Alhamdulillah pas setelah gue minum itu, 2 pendaki itu nggak datang lagi ke mimpi gue. Iya.
Bang, Iya. itu nah dari teman-teman lu itu yang 2 orang itu gimana bang? Yang 2 orang itu nggak ngalamin kejadian apa-apa sih setelah turun dari Gunung Lawu. Cuman yang cewek itu doang ngeliat gua digendong sama itu. Berarti antara 3 orang itu cuman 2 orang doang itu yang ngeliat. Iya Sama gua, yang cewek itu. iya yang cewek sama Iya. gua doang. Yang satu laki enggak, dia nggak ngerasain apa-apa. Untuk saat ini masih aktif di pendakian bang? Alhamdulillah masih, cuman ya jarang-jarang lihat waktu aja sih karena kan kesibukan kerja. Iya. Itu naik gunung udah di mana aja? Gunung Ciremai udah, udah. Sindoro, Sumbing, Slamet udah. Habis Lebaran ini rencana insya Allah ke Arjuno. Iya. Ya, Boleh dong gue ngikut bareng. boleh. Ya, siap. Nanti kita bareng sama anak Tegal. Rencana gue naik sama anak Tegal. Iya, siap. Gitu loh. Bang Rajib, Iya. ada nggak nih pesan-pesan buat sahabat Penatua atau buat pendaki lain? Ya buat pendaki lain, terutama yang pemula ya. Iya. Soalnya kan saat ini dunia pendakian itu banyak diminati sama anak-anak sekarang. Pesan gue sih cuman ini aja ya, persiapan. Paling penting persiapan, fisik dan pengetahuan. Iya. Misal kita mau naik gunung mana itu, kita cari info dulu. Seminggu mau hari H naik, kita cari info dulu. Cuaca di sana seperti apa terakhir, seminggu terakhir itu. Dan persiapan fisik, banyak-banyak berolahraga seperti itu. Sama pengetahuan, cari misalnya mau naik jalur apa, dicari tahu nih jalannya seperti apa, treknya seperti apa. Pesan gue sih itu aja buat pendaki-pendaki, terutama yang pemula ya. Iya, pemula. Iya. Jadi gitu. Iya. Bang Rajib, Iya. terima kasih banget nih sudah menyempatkan waktunya di sini. Ya sama-sama. Semoga Bang Rajib sehat selalu, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilindungi nih Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ya buat teman-teman semua, itulah cerita kisah mistis dari Bang Rajib. Dan kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Ya sekian aja dulu pada video kali ini dari gue Iksan PJ dan Bang Rajib. Ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.